Hari ini Minggu 17 Juli 2022, saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan untuk kita, ya, yang terambil dari Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Baik, saudara, kita akan membaca ayat-ayat itu secara bergantian, saudara. Saya bacakan yang genap, saudara, dan saya minta saudara untuk membaca ayat ganjilnya. Sekali lagi, Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Kita akan mulai, saudara. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Tuhan, saudara, sampai sedemikian jauh pembacaan kita, diberkati kita yang mendengarnya, tapi kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, firman Tuhan di ayat 12 tadi dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Jika di minggu pertama kita belajar tentang jemaat Efesus, saudara, lalu kemudian di minggu lalu kita belajar tentang jemaat Smyrna, dan sekarang kita akan melihat jemaat di Pergamus. Nah, Pergamus atau Pergamon atau Pergamos itu adalah kota kuno Yunani di Misia. Dan ini juga termasuk dalam wilayah Turki, ya, sekitar 16 mil atau 26 km dari Laut Aegea. Dan ini berada di tebing semenanjung di sebelah utara sungai Kaikus, ya. Ya, kalau saudara boleh lihat kota itu, nah itulah Pergamon, ya, atau Pergamus, ya. Nah, di dalam pendahuluan surat dikatakan demikian, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Di ayat 16 kembali dikatakan, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi engkau dengan pedang yang di mulutku ini. Nah, pertanyaannya, pedang apa itu yang keluar dari mulut, saudara? Siapa dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua ini, saudara? Ya. Nah, saudara, kalau kita bandingkan dengan Ibrani 4 ayat 12 dikatakan demikian. Kita baca 2-3 ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi inilah firman Dia yang memakai pedang bermata dua, di mana pedang itu keluar dari mulutnya, saudara. Apa itu? Yaitu firman Tuhan. Firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam, bahkan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi kepada jemaat di Pergamus, saudara, bahwa Tuhan menjelaskan kepada mereka asal usul perkataan itu, bahwa apa yang dituliskan oleh Yohanes kepada mereka bukanlah sebuah ocehan atau kata-kata biasa yang bisa diabaikan, tetapi di sini Dia memberitahukan siapa Dia, bahwa Dia adalah firman, bahwa Dia adalah
yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Nah, mari kita lihat lebih lanjut apa yang dikatakan oleh dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua ini, di mana dikatakan di situ mampu menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia, bahkan jauh ke dalam kedalaman hati manusia. Bagaimana kehidupan manusia itu, firman Tuhan mampu menyenter, mampu melihat, mampu menyelidiki, mampu mengetahui segala sesuatunya, meskipun bagi manusia itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Tapi lagi-lagi saudara, bagi Tuhan hidup kita transparan, semuanya terbuka dan Tuhan tahu. Nah, mari kita lihat saudara, seperti apa dia mengetahui firman itu, mengetahui kehidupan dari jemaat di Pergamus. Ya, di ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Firman yang tajam itu, saudara, yang mampu menyelidiki itu, saudara, bagikan pedang bermata dua itu, tahu di mana keberadaan jemaat Pergamus. Dia berkata, aku tahu di mana engkau diam, aku tahu di mana engkau tinggal, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Jadi kalau mereka tinggal di tahta iblis, Tuhan tahu, dan Tuhan juga tahu bagaimana kehidupan mereka di sana. Ya, nah, saudara, menarik sekali. Kata diam di sini berarti tinggal. Sekali lagi, kata diam di situ berarti tinggal. Nah, di dalam bahasa Yunani, saudara, ada dua kata yang sama-sama berarti tinggal, yaitu katokein yang berarti tinggal secara permanen, menetap, ya, dan parokein yang berarti hanya sementara saja. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat itu, ayat 13 tadi, saudara, maka kata yang dipakai dalam kata diam di sana, dia bukan memakai parokein, tapi katokein, yang berarti tinggal secara tetap, secara permanen. Ya, jadi kalau kita melihat, saudara, bahwa aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tahta iblis. Jadi Tuhan tahu bahwa tinggal secara menetap, secara permanen di sana. Di mana itu? Di tempat tahta iblis. Maka di akhir dikatakan, ya, di mana iblis diam. Ya, nah, saudara, jadi aku tahu di mana engkau diam, ya, katoikeo, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Di sana, ya, di mana iblis diam, katoikeo, sama-sama. Berarti kalau kita melihat di sini, jemaat Pergamus dan iblis berada di satu tempat tinggal yang sama. Nah, ada beberapa penafsiran, saudara, bahwa Pergamus dikatakan sebagai tempat tahta iblis itu karena di kota ini, ya, ada banyak tempat pemujaan bagi para dewa. Jadi bisa dikatakan, saudara, bahwa Pergamus adalah pusat penyembahan berhala. Ya, ada Akropolis, saudara, di mana ini adalah sebuah penyembahan bagi dewa Zeus. Ya, inilah altar untuk penyembahan dewa Zeus itu, saudara. Lalu di Pergamus juga, saudara, ada yang namanya Asklepium, yaitu dewa penyembuh penyakit. Jadi orang-orang sakit akan datang ke kota ini untuk meminta kesembuhan. Jadi ketika mereka dipatuk oleh ular, maka mereka percaya, mereka meyakini bahwa sakit apapun yang mereka derita, mereka sembuh. Karena mereka percaya bahwa di tempat ini ada dewa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakit. Selain itu, saudara, ada juga yaitu Serapeum. Ini adalah kuil besar bagi dewa-dewa Mesir kuno.
yang dibangun untuk memuji, menyembah dewa-dewa itu, saudara. Jadi kita bisa lihat, saudara, kita bisa katakan bahwa betul-betul kota ini adalah kota penyembahan berhala. Ya, dan Tuhan berkata bahwa ya di sanalah kau tinggal, yaitu di mana? Di takhta iblis, di tempat di mana iblis diam. Ya. Nah, saudara, itu yang pertama, saudara. Nah, ayat 14 dan 15 berkata demikian, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dalam ayat ini, saudara, Tuhan memberitahukan jemaat Efesus apa yang menjadi keberatan hati. Pertanyaannya, apa yang menjadi keberatan Kristus terhadap jemaat Pergamus itu? Apa yang menjadi keberatannya, saudara? Nah, mari kita akan lihat, saudara, apa yang menjadi keberatan Kristus kepada jemaat di Pergamus itu, saudara. Ya, coba kita lihat, saudara. Ayat 14 dan 15 kita baca bersama-sama, 2-3 ya. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Coba perhatikan, saudara, di atas di ayat 14 ya, kata menganut di sana yaitu menganut ajaran Bileam. Kata menganut itu diterjemahkan dari kata Yunani krateo. Krateo. Ya. Nah, apa itu krateo, saudara? Kembali di ayat 15, kata berpegang juga diterjemahkan dari kata krateo. Nah, kalau kita menelusuri, kalau kita melihat, saudara, maka di ayat 13 juga kata itu dipakai. Mari kita baca ayat 13. 2-3 ya. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu di mana iblis diam. Coba perhatikan, saudara. Di sini firman Tuhan berkata bahwa jemaat Pergamus adalah jemaat yang berpegang kepada nama Kristus, bahwa mereka tidak menyangkal imannya kepada Kristus. Baik ketika di zaman Antipas, sekalipun di hadapan mereka Antipas saksi Kristus itu dibunuh, tetapi jemaat Pergamus mereka tetap berpegang kepada nama Tuhan dan juga tidak menyangkal iman mereka. Coba perhatikan baik-baik, saudara. Kata yang sama berpegang yaitu krateo. Krateo. Ya. Nah, saudara, coba kita lihat. Mengapa hal ini menjadi keberatan Kristus terhadap jemaat ini? Kenapa? Ya. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam. Krateo ajaran Bileam, yaitu yang makan persembahan berhala dan yang berbuat zina. Ayat 15, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, berpegang krateo kepada ajaran pengikut Nikolaus. Berarti, saudara, di sini jemaat Pergamus sebagian berpegang pada ajaran Kristus dan sebagian lagi berpegang pada ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Jadi kesimpulannya, saudara, bahwa jemaat Pergamus berdua hati. Dan ini yang menjadi keberatan Tuhan kepada
murni. Ada sebagian yang berpegang kepada ajaran Tuhan, tapi ada yang sebagian berpegang pada ajaran setan. Saudara, apa yang terjadi pada jemaat di Pergamus sangatlah mungkin juga terjadi dalam kehidupan kita orang Kristen. Mendua hati. Ini pengertian mendua hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara. Arti mendua hati adalah bimbang, atau arti lainnya adalah ragu. Apakah engkau mendua hati kepada Tuhan? Apakah hatimu terbagi dua, saudara? Seperti jemaat di Pergamus, sebagian berpegang kepada Kristus, mereka mengikuti Kristus, mereka hidup menaati Kristus, mereka hidup menuruti Kristus, tapi sebagian lagi justru melawan Kristus, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata, Yakobus 1 ayat 8. Kita baca 2-3 ya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau kau dan saya mendua hati, kita tidak teguh berpegang pada Kristus, tapi kita juga berpegang kepada yang lain. Sungguh orang itu gak akan tenang di dalam hidupnya. Seperti tadi saya katakan, saudara, bahwa apa yang terjadi kepada jemaat di Efesus itu juga sangat mungkin terjadi bagi kita, orang-orang Kristen zaman sekarang. Mereka meyakini Tuhan, mereka percaya bahwa Tuhan adalah pemilik hidup mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan adalah Raja yang berkuasa, benteng perlindungan mereka. Tapi pada saat yang sama juga, mereka juga berpegang kepada apa? Jimat-jimat. Mereka juga berpegang pada apa? Pada kekuatan-kekuatan gaib. Dalam banyak kasus, saudara, saya melihat masalah kehancuran keluarga Kristen di pulau ini, saudara. Masalah-masalah di dalam kehidupan orang Kristen. Apa itu sakit penyakit selalu bermuara pada apa, saudara? Penggunaan kuasa-kuasa iblis. Katanya pertahanan. Tapi orang Kristen, saudara, ini kan orang yang berdua hati. Halo, ini orang berdua hati. Dia tak percaya, dia tak yakin, dia ragu-ragu, dia bimbang pada Tuhan. Ini bukti, saudara, bahwa kita itu mendua hati. Sebenarnya kita sama dengan jemaat Pergamus. Hati kita tidak teguh kokoh pada Tuhan. Hampir semua rumah orang Kristen di pulau ini dipasangi macam-macam yang menurut mereka itu adalah pertahanan. Entah tanah dari kuburan lah, entah telur busuk lah, macam-macam. Kenapa kita menaruh pengharapan pada itu? Bukankah itu menunjukkan bahwa kita tidak teguh berdiri, kita tidak teguh berpegang pada ajaran Tuhan? Kita mendua hati. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jemaat Pergamus adalah jemaat yang mendua hati. Berpegang pada ajaran Kristus, tapi juga berpegang kepada ajaran-ajaran Bileam, berpegang juga pada ajaran-ajaran pengikut Nikolaus.
saudara mendoakan orang yang kerasukan setan. Saya lagi memaku-maku gitu ya, tiba-tiba bunyi telepon. Lalu ada satu teman bilang, saya itu ada yang nelpon. Lalu saya angkat. Ya halo. Iya Pak, Bapak di mana? Pak, tolong dulu Pak, datang dulu ke sini Pak. Ada siswa kami yang kerasukan setan Pak, tolong Pak. Itu sampai di sana kami usir-usir dalam nama Yesus. Ya tetap tidak pergi setan. Tiba-tiba di hati saya berkata begini, jangan kau mau capek, uang dulu yang dipakainya. Ada yang dipakai orang ini. Ya, saya dikasih tahu bahwa ada yang dia pakai. Saya bilang sama guru itu, Pak, dibuang dulu lah yang dipakainya itu, baru kita doa. Nggak mau capek saya, nggak ada artinya Pak. Tuh, benar ya Pak, ada yang dipakai? Ada, saya bilang. Coba dulu Pak. Lalu diperiksa-periksa, nggak ketemu. Berkali-kali sampai 3 kali, nggak ada katanya. Saya bilang ada. Saya tahu dia ada. Ada yang dipegang, ada yang dipakai-pakainya sebagai pertahanan, ya, sebagai perlindungan diri. Lalu mereka cari, nggak ketemu juga. Lalu saya bilang, Bapak pindah dari sini, jangan di sini, ya, biar aja anak-anak perempuan itu yang menggeledah, ya. Lalu kemudian beberapa juga anak laki-laki, siswa laki-laki juga keluar, ya. Lalu saya bilang sama perempuan, udah sekarang geledah semuanya, ada. Itu sudah ditempelin di bajunya. Ayo cari. Betul saudara. Tidak lama kemudian mereka datang dan berkata, ini Pak, ada Pak. Ternyata ditempel di sini, ya, dikaitkan di pakaian dalamnya. Ya. Apa yang ada saudara? Ada sebuah kantongan plastik kecil, ya. Biasa mungkin itu tempat obat begitu ya. Masukkanlah di situ, ada botol, ya, green oil sebesar begini, ya. Green oil, ya. Entah apalah isi yang di dalam botol kecil itu, saudara. Aduh, ya. Lalu kepala sekolahnya, waduh, bapaknya ini guru jemaat Bapak. Waduh. Iya ya, saya bilang ditelepon aja dulu Bapak guru jemaat ini mau dibuang atau enggak? Lalu ditelepon, apa dia bilang? Jangan dibuang itu. Jangan dibuang itu malarganya itu. Ini guru jemaat, saudara, guru jemaat. Tapi ternyata hatinya tidak teguh kepada Tuhan. Kalau guru jemaat aja bisa tidak teguh hatinya kepada Tuhan, bagaimana dengan kamu? Coba tanya dirimu masing-masing, saudara. Jangan-jangan juga engkau yang menduati dalam Tuhan. Engkau percaya kepada yang lain yang bukan Tuhan. Engkau mempercayakan dirimu kepada yang lain yang bukan Tuhan. Engkau menjadikan sumber perlindunganmu yang lain yang bukan Tuhan. Engkau mengandalkan yang lain yang bukan Tuhan. Engkau menaruh pengharapanmu kepada yang lain yang bukan Tuhan. Dan saya mau katakan, itu mendua hati. Dan Tuhan tidak mau orang yang mendua hati. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dia terombang-ambing seperti air di dalam talas. Terombang-ambing. Oleh karena itu, saudara, tetapkan hati. Apakah engkau mau kepada Tuhan atau mau bukan kepada Tuhan? Karena engkau berpegang kepada Tuhan, tapi engkau juga berpegang kepada yang lain, sama saja engkau tidak percaya Tuhan. Dan itu adalah sebuah kejijikan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan main-main dengan, Tuhan pasti akan menghajar engkau, saudara, karena Tuhan tidak mau dituakan. Jadi oleh karena itu, saudara, mari kita introspeksi diri masing-masing. Amin. Yang berikutnya, saudara, Wahyu 2:14 ayat 15 tadi berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina.
Demikianlah juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Pertanyaannya saudara, mengapa hal ini menjadi keberatan Kristus terhadap jemaat Pergamus? Bahwa ada orang beberapa yang menganut ajaran Bileam, ada beberapa orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Kenapa ini menjadi keberatan Kristus kepada mereka, saudara? Bukan hanya karena mereka mendua hati, saudara, tapi itu berarti jemaat itu kompromi dengan dosa. Meskipun ajaran Bileam adalah ajaran yang mengajarkan orang untuk makan persembahan berhala, untuk menyembah berhala, dan untuk berzina, tapi jemaat itu tidak merasa terganggu. Meskipun itu ada di tengah-tengah mereka, ada orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, yaitu ajaran sesat, ajaran yang tidak mengakui Kristus. Tapi ajaran itu nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja. Mereka tidak berkeberatan dengan itu. Dapat kita simpulkan, saudara, bahwa jemaat Pergamus di sini apa? Kompromi dengan dosa. Mereka berkompromi dengan dosa itu. Jadi meskipun ada yang makan persembahan berhala, meskipun ada yang berbuat zina, meskipun ada yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus yang tidak mengakui Kristus sebagai Tuhan, tapi mereka tidak ditegur, mereka tidak dibina, mereka tidak diajar, mereka dibiarkan saja. Dan ini adalah sebuah kompromisasi. Bukankah hal yang sama terjadi di gereja Tuhan masa kini, saudara? Oh, meskipun di jemaat itu ada jemaat yang korupsi, ada jemaat yang kerjanya zina, tapi jangan coba tegur dia. Kenapa? Karena dia orang yang memberi persembahan besar di gereja. Karena nanti kalau ditegur, dia akan pergi, dia akan pindah gereja. Ini yang menjadi suatu kekhawatiran kita masa kini, saudara, gereja Tuhan saat ini. Kompromi akan dosa. John MacArthur berkata begini, di zaman sekarang ini semakin sedikit umat Kristen yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Hal-hal yang subjektif secara pribadi, yang tidak rasional, keduniawian, ketidakpastian, kompromi dan kemunafikan di kalangan gereja, saudara, itu sudah dianggap biasa saja. Jadi kita nggak perlu terganggu, kita tidak perlu merasa risau. Itu mah biasa, sudah lumrah, sudah fenomenanya. Saudara, Tuhan tidak mau kalau kita kompromi dengan dosa. Dosa ya dosa. Kalau salah ya salah. Jangan yang salah jadi benar. Jangan yang dosa dianggap atau biasa, cuma masalah biasa. Ini yang menjadi persoalan kita di gereja hari ini. Apalagi
cukup mendukung keuangan gereja puluhan juta setiap bulan yang dia bawa. Oh diam, jangan ngomong, jangan turun. Saudara, kita kompromi dengan dosa. Ini yang menjadi keberatan Tuhan kepada jemaat itu, saudara. Kenapa tidak ditegur? Kenapa tidak diingatkan? Kalau sudah ditegur, sudah diingatkan, dihajar dia, bila perlu keluar. Baik pemimpin gereja maupun anggota jemaat yang lain, dia nggak merasa masalah. Ya udahlah, sama-sama kita di sini, ya kan? Mereka hidup ya dalam kedamaian. Ya. Saudara, apakah engkau juga seorang yang kompromi dengan dosa? Kau menutup mata terhadap dosa? Sekalipun engkau tahu itu dosa, tetapi engkau tidak menaruh keberatan. Tapi saya mau katakan, saudara, kalaupun kita, bahkan sekalipun itu pemimpin gereja, menutup mata terhadap perilaku, perbuatan orang-orang yang menjadi jemaat yang hidup kompromi dengan dosa, tapi saya mau katakan, Tuhan tidak akan kompromi. Itu sebabnya di sini, saudara, Yesus berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Ini bukti bahwa Tuhan tidak akan kompromi dengan dosa itu. Tuhan tidak mau ada orang-orang itu di sana. Dia tidak mau ada orang-orang dengan ajaran itu dalam jemaat. Tuhan ingatkan jemaat Pergamus, aku keberatan dengan itu. Aku tidak suka dengan itu. Aku tidak mau itu. Saudara, harusnya kita seperti Kristus yang juga keberatan terhadap hal itu. Kita keberatan dengan dosa. Kita keberatan. Ya. Jangan udah tahu teman kita hidupnya nggak ngaruh-ngaruh, kita lihat. Ingat, Tuhan akan menuntut dari kita. Ya. Karena itu, mari kita saling memperhatikan. Amin. Amin. Kita tegur dia, kita ingatkan dia. Ya. Beberapa jemaat di sini, saya tahu saya pakai itu. Saya tahu. Ya. Supaya apa? Saudara? Bukan benci. Bukan benci. Tapi biar apa? Biar berubah. Ya. Berubah lebih baik. Ya. Supaya bertobat. Supaya meninggalkan jalan itu, saudara. Ya. Dan kita bukan membenci mereka, bukan kita mengucilkan mereka, tidak. Ini yang menjadi keberatan Tuhan, saudara. Yang pertama tadi, bahwa jemaat Pergamus adalah jemaat yang berdua hati. Dan yang kedua adalah jemaat yang kompromi dengan dosa, saudara. Dan sekarang yang ketiga, saudara. Mari kita lihat, saudara. Bukan hanya jemaat itu adalah jemaat yang berdua hati di hadapan Tuhan sehingga Tuhan keberatan dengan mereka. Bukan hanya jemaat itu karena mereka kompromi dengan dosa, saudara. Tapi secara langsung mereka juga hidup dalam dosa. Ya, ayat ini memberitahukan kita lagi, saudara, bahwa jemaat itu hidup dalam dosa, walaupun tidak seluruhnya. Ya, Yesus berkata, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Meskipun tidak seluruhnya, saudara, tetapi ada beberapa orang jemaat itu hidup dalam dosa. Mereka menyembah berhala dan mereka hidup dalam perzinahan. Dan meskipun tidak semuanya, saudara, ayat 15 berkata, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Dan juga ini adalah kehidupan dalam dosa, menolak ajaran yang benar. Jadi ayat ini memberitahukan kita, saudara, bahwa jemaat Pergamus hidup dalam dosa. Apa artinya hidup dalam dosa, saudara? Apa artinya hidup dalam dosa? Hidup dalam dosa artinya dalam kehidupan aktivitas mereka sehari-hari dosa.
menjadi hal yang rutin dalam kehidupan mereka. Ya, dosa adalah sesuatu yang tidak harus ada dalam kehidupan mereka. Hidup dalam dosa, mereka dalam kubangan dosa. Ya. Nah, saudara, dikatakan di situ, saudara, bahwa beberapa orang, yaitu yang menganut ajaran Bileam, yang memberikan nasihat kepada Balak. Siapa Bileam ini, saudara? Bileam ini adalah sebenarnya seorang apa ya dikatakannya? Ya, lebih tepatnya sebenarnya disebut dukun ya, kalau menurut saya ya, ketimbang nabi gitu kan. Ya, dia peramal gitu kan. Jadi satu kali orang Israel ini masuk ke daerah Moab setelah mereka mengalahkan Bani Amon. Okay? Lalu kemudian Raja Balak pada waktu itu ya, Raja Balak memanggil Bileam untuk mengutuki orang Israel supaya Balak dapat mengalahkan mereka. Nah, cerita ini saudara dapat kita baca di dalam Bilangan pasal 22 sampai pasal 25. Ya, jadi Raja Balak sudah menjanjikan hadiah yang menarik yang begitu banyak kepada Bileam kalau dia mau mengutuki orang Israel, karena mereka percaya bahwa Bileam ini siapa yang diberkatinya diberkati, tapi siapa yang dikutuki oleh dia betul-betul dikutuk gitu loh. Jadi Raja Balak mau supaya Bileam mengutuki orang Israel. Namun ketika dia mau menyampaikan perkataannya, justru yang keluar adalah berkat. Karena memang di sana Tuhan bekerja dan Tuhan tidak membiarkan orang Israel itu dikutuki. Tuhan mau orang Israel itu diberkati. Kenapa? Itu janji Tuhan kepada siapa? Kepada Abraham. Mau barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati, dan barang siapa yang mengutuki engkau akan dikutuki gitu loh. Ya. Jadi saudara, Tuhan tidak mau yang tunduk kepada permintaan Balak dan Bileam ini untuk mengutuki orang Israel. Justru yang keluar dari mulut Bileam adalah kata-kata berkat untuk orang Israel. Tapi kalau kita kemudian melihat saudara di Bilangan pasal 25, maka kita bisa melihat di sana di mana orang-orang Israel ya berzina dengan perempuan Moab. Jadi ini adalah nasihat yang diberikan oleh Bileam kepada Balak. Saudara, ini juga adalah pikiran setan, saudara. Dalam Bilangan pasal 25 itu, orang-orang Israel itu berzina dengan perempuan Moab. Makanya saudara, di sini Tuhan mengingatkan jemaat Efesus yang berpegang kepada ajaran Bileam itu, yang memberikan nasihat kepada Balak bagaimana menyesatkan orang Israel pada waktu itu. Jadi saudara, mereka menyembah berhala dan berbuat zina. Ini dosa yang mereka lakukan, saudara. Mereka hidup dalam dosa penyembahan berhala. Pertama, saudara, karena memang mereka tinggal di mana tadi? Di tahta iblis. Karena memang Pergamus adalah kota bagaimana? Kota pusat penyembahan berhala, dewa-dewi. Ya, dewa-dewi disembah di sana. Ya, mereka disembah dan berbagai altar-altar, mesbah-mesbah, tiang-tiang penyembahan didirikan bagi penyembahan bagi dewa-dewa. Ya, dan beberapa dari mereka ini saudara ikut serta. Ya, mereka hidup seperti orang-orang yang di mana mereka tinggal. Harusnya tidak demikian, saudara. Ya, kadang-kadang orang berkata begini, masalahnya Pak pengaruh. Saya mau kasih contoh kepada kita. Saudara tahu ikan laut? Ikan laut itu rasanya rasa asin atau rasa tawar? Ya, saudara, kalau saudara mau masak ikan laut, ya beli ikan laut, entah ikan kerapu, ya, apakah ikan kakap, ikan apa itulah, ya,
Seharusnya kita orang Kristen seperti itu, saudara. Meskipun kita tinggal di lingkungan yang tidak takut Tuhan, tapi kita tetap takut Tuhan. Meskipun kita tinggal di lingkungan yang hidup tidak karuan, hidup dalam dosa, tapi kita tetap hidup menurut firman Tuhan. Seperti ikan yang hidup di laut yang asin, tapi dia tidak asin, saudara. Kita adalah terang. Amin. Dan ingat, di mana ada terang, kegelapan pergi. Tapi pertanyaannya, kalau ada terang kemudian berubah jadi gelap, ini masalah. Saudara, ini yang terjadi dengan jemaat Pergamus. Mereka menuruti arus dunia, mereka hidup arus dunia. Ketika orang-orang di sekelilingnya menyembah berhala, mereka juga ikut menyembah berhala. Ketika dia lihat tetangganya pakai jimat-jimat di rumahnya, dia juga sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen juga pasang jimat-jimat juga di rumahnya. Hidup seperti itu, saudara. Hidup seperti orang lain. Padahal firman Tuhan berkata apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tuhan mau kita hidup berbeda dengan lingkungan kita. Karena ingat, kita adalah terang dunia. Nah, mereka selain menyembah berhala, mereka juga berbuat zina. Kenapa, saudara? Karena mereka juga melihat orang di sekeliling mereka juga hidup dalam perzinahan. Nah, saya sedikit agak banyak akan membahas tentang perzinahan ini. Keluaran 20 ayat 15, jangan berzina. Ini larangan Tuhan. Ya, zina secara fisik. Ini banyak di kalangan anak muda. Hati-hati. Ya, hati-hati. Cara khusus untuk anak perempuan, atau yang paling biru kita. Jadi jangan kau pikir kau yang laki-laki, kau juga akan ya menerima, ya menanggung ya upah dari perbuatan. Jangan kau pikir ketika kau berzina, lalu kau meninggalkan si perempuan, ya ini juga akan terjadi dalam kehidupanmu. Keturunanmu juga akan seperti itu. Karena pohon dikenal dari buahnya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kita tanam cabai, pohon yang apa? Kita tanam pohon cabai, buah apa yang kita dapat? Buah cabai, bukan buah jeruk. Ya. Ini perzinahan secara fisik. Dan ini dilakukan oleh jemaat Pergamus. Bagaimana dengan jemaat Tuhan masa kini? Sama. Hidup juga dalam perzinahan fisik. Ya. Lihatlah perselingkuhan. Bahkan di antara hamba Tuhan seringkali kita dengar kabar hidup melakukan perzinahan. Nah, tetapi zina bukan hanya secara fisik, saudara. Tapi Yesus juga berkata, firman Tuhan Matius 5:28, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hati. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan. Siapa ini? Siapakah setiap orang yang memandang perempuan? Laki-laki. Itu makanya aku juga mau perempuan pakai pakaian yang sopan. Karena kelemahan laki-laki itu ada di matanya. Dia gampang jatuh dengan matanya. Tapi bagaimana dengan mata perempuan? Sama juga. Ya, perempuan tidak bisa melihat barang mewah, jatuh juga melalap mata. Hati-hati. Ketika kau mengingininya, kau memandangnya, menginginnya dalam hatimu, meskipun engkau belum menyentuh dia. Ingat, aku sudah berzina di hadapan. Itu makanya firman Tuhan berkata, jika matamu jahat, congkel yang satu. Sebab lebih baik engkau
perzinahan ini mungkin inilah yang paling kuat di abad ini, saudara. Kenapa? Karena di abad yang lalu orang belum ada bisa melihat video-video itu, saudara. Belum melihat tampilan-tampilan gambar-gambar itu, saudara. Ini tantangan bagi kita hari ini, anak Tuhan. Ya, ini tantangan. Ini siasat setan, itu tipu muslihat setan untuk menjatuhkan kita, untuk menyesatkan kita, supaya kita hidup dalam perzinahan di hadapan Tuhan, dan kita kemudian jatuh dalam dosa. Karena itu saudara, kita jaga mata kita. Ya. Nah, bukan hanya perzinahan dalam hati, saudara, tapi ada juga apa? Perzinahan rohani. Ah, ini banyak kali ini di daerah-daerah Kristen, saudara, perzinahan rohani. Apa itu perzinahan rohani? Yuk kita baca. Keluaran 34 ayat 15. Janganlah kau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti ilah mereka dan mempersembahkan korban kepada ilah mereka, maka mereka akan mengundang kau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Makanya kita harus jaga hubungan kita dengan orang di luar Kristen. Kita boleh bersahabat dengan mereka, kita boleh berteman mereka, tapi kita jangan hidup seperti mereka. Ya, jangan kita sembah Tuhan mereka. Jangan kita ikuti Tuhan mereka. Dan kita jangan juga mempersembahkan korban kepada Tuhan mereka. Karena itu perzinahan rohani. Apa itu perzinahan rohani? Imamat 20 ayat 6. Kita baca. Orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh perang, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsamu. Pak, bagaimana kalau itu kuburan kakekku, Pak? Boleh gak saya berdoa? Boleh gak saya minta minta berkat sama kakekku? Ya kan? Ya, saudara, saya heran melihat orang Kristen, ya kan? Mereka menyebut dirinya orang takut Tuhan, tapi soal penyembahan arwah, padahal sudah jelas-jelas Alkitab melarang, saudara. Jangan engkau memanggil arwah, jangan engkau berdoa kepada arwah, jangan engkau meminta berkat kepada arwah. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia di sana, saudara. Ya, kalau kakek kita itu dulu hidup dalam Tuhan, ya kan? Tapi kalau ternyata kakek kita itu hidup dalam dosa, bagaimana dia bisa memberkati kita sementara dia di alam maut sana lagi menderita kepanasan, kesakitan? Mana mungkin dia mikir, bagaimana cucuku? Boleh gak aku berkati cucuku? Sambil dia nangis, panas, berkati cucuku. Panas, berkati cucuku. Gak mungkin. Dan dia juga gak bisa buat apa-apa dengan kita. Mau bagaimanapun engkau meminta berkat
dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsamu. Dan semua orang yang turut berzina mengikuti dia, yakni berzina dengan menyembah Molok. Molok itu siapa saudara? Itu adalah dewa. Molok itu siapa? Ya setan, berhala. Loh, gimana kalau di gereja ada patung dan patungnya itu nggak tanggung-tanggung, yang menyerupai yang ada di sorga? Boleh nggak aku sembah? Ya firman Tuhan sudah bilang jangan buat. Nantilah dulu soal sembah, saudara. Firman Tuhan Keluaran pasal 20 sudah jelas berkata apa? Jangan buat. Kalau Tuhan bilang jangan buat, boleh buat nggak? Kalau Tuhan bilang jangan bikin patung, boleh nggak kita bikin patung? Terus kalau orang bikin patung lalu ditempatkan lagi di gereja, gimana itu? Itu dosa atau bukan? Saya mengatakan itu perzinahan rohani. Apalagi kalau engkau kemudian berlutut di hadapannya. Kau menyembah Molok, kau menyembah Baal, kau menyembah berhala. Nah, ini keberatan Tuhan kepada jemaat itu, saudara. Mereka hidup dalam dosa, hidup dalam perzinahan dan penyembahan berhala. Bagaimana dengan kau dan saya? Apakah Tuhan juga akan keberatan dengan engkau dengan cara hidup? Ada 3 hal yang mana Tuhan menaruh keberatan, saudara. Yang pertama, karena jemaat itu berdua hati di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, karena jemaat itu kompromi dosa, dan mereka juga mengambil bagian dalam dosa itu, hidup dalam dosa itu, saudara. Bagaimana dengan saudara? Firman Tuhan berkata bagi kita, saudara. Apakah Kristus akan membiarkan jemaatnya hidup berkompromi dengan dosa? Jawabannya tidak. Dia tidak akan kompromi, saudara. Ya, itu makanya dia berkata tadi, aku menaruh keberatan. Berikutnya, saudara, apa yang akan Tuhan lakukan dengan jemaat yang mendua hati, jemaat yang kompromi dosa dan yang hidup dalam dosa itu? Apakah Tuhan akan membiarkan mereka sama seperti jemaat Pergamus yang membiarkan beberapa orang yang hidup dalam dosa, yang mendua hati itu, di mana mereka tidak ditegur? Firman Tuhan berkata, yang kukasihi, kutegur dan kuajar. Tuhan mengasihi jemaat Pergamus. Itu sebabnya ditegur oleh dia. Ayat 16 berkata demikian. Sebab itu bertobatlah. Ini satu teguran keras. Ini satu peringatan keras. Bahwa jemaat itu harus bertobat. Bahwa ternyata mereka selama ini hidup menjauh dari Tuhan. Dan Tuhan mau mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan berkata, sebab itu bertobatlah. Dan hal yang sama berlaku bagi kita, saudara. Jika engkau mendua hati di hadapan Tuhan, jika engkau hidup dalam perzinahan, engkau hidup dalam dosa, ya, engkau kompromi dengan dosa, engkau tidak berkata tidak kepada dosa, saudara, maka Tuhan berkata kepada engkau dan saya hari ini, bertobatlah. Sebab jika tidak demikian, ini akan Tuhan lakukan. Aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang ada di dalam mulutku ini. Sebelum terjadi hadirat Tuhan, ketika masih Tuhan, kita perlu perhatikan. Amin. Amin. Jangan kita abaikan peringatan Tuhan, karena akan tiba waktunya di mana ketika kita mengabaikan peringatannya, maka bukan kebaikannya yang akan muncul, tetapi murkanya bagi kita. Ayat 17 berkata, siapa bertelinga adalah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kita semua bertelinga di sini, saudara. Yuk kita dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita. Dan barang siapa yang mengaku kepadanya akan kuberikan mana yang tersembunyi. Oh, sungguh dia akan memberikan kita mana yang tersembunyi. Kita tidak tahu seperti apa itu, saudara. Tapi mana adalah roti putih yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Makanan yang diberikan Tuhan kepada mereka di padang gurun, yaitu roti yang turun dari surga. Ya, Tuhan akan diberikan mana bagi kita, saudara. Dan juga dia akan mengaruniakan kepada kita, yaitu orang-orang yang menang, yang tidak kompromi dengan dosa, yang tidak mendua hati, dan yang tidak hidup dalam dosa itu. Dia akan memberikan kepada kita batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerima. Tentu ini nanti kita terima, saudara, ketika kita hidup sungguh di hadapan Tuhan. Saya rindu, saudara, firman Tuhan ini menjadi berkat